Thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Ya, itu tadi video yang pertama akan terkait dengan garis besar dari filsafat, ada ontologi, kemudian ada epistemologi, dan ada aksiologi. Nah, pada sore hari ini kita nanti akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan dimensi ontologi. Dari video yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa ontologi itu berkaitan dengan onto dari kata onto dan logos. Onto itu ada, kemudian logos itu ilmu. Jadi berkaitan dengan ilmu-ilmu tentang sesuatu yang terlihat oleh panca indera kita. Misalnya seperti tadi dicontohkan ada pisang dan ada semangka. Ciri-cirinya pisang, oh berwarna kuning, kemudian bentuknya seperti itu. Kemudian kalau semangka kulitnya warnanya hijau, kemudian bentuknya bulat dan sebagainya. Itu bisa kita bedakan karena ada ontologi, ada ilmunya. Kemudian selanjutnya adalah video yang kedua. Ini terkait dengan bagaimana filsafat itu bisa memulai dari ilmu-ilmu yang lain dan juga nanti akan kembali lagi ke filsafat. Kita coba simak bersama-sama. Pernah ngebayangin nggak apa jadinya dunia kalau simbol ini nggak ada? Mungkin semua Apakah bisa diakses videonya dan suaranya, teman-teman? Bisa, Bu. Sudah, Bu Runi, sudah. Bisa, Bu. Bisa. Ya. Bisa. pernah ngebayangin nggak apa jadinya dunia kalau simbol ini nggak ada? Mungkin semua kemajuan ini nggak bakal pernah ada. Dan yang lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang, yang mengantarkan kita, manusia, nasibnya begitu berbeda dengan spesies-spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita semua sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan menguasai simbol penting ini. Oleh karena itu, siap-siap. Kita akan berangkat dalam petualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia filsafat. Filsafat itu singkatnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Bayangin, cara berpikir itu adalah semacam roda gear yang bergerak di kepala kita yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kita langsung pakai contoh. Coba kalian baca ini. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini adalah contoh cara berpikir. Cara berpikir bisa senyata itu. Ia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita pelajarin cara-cara berpikir ini dari filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi kita juga bisa belajar filsafat dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika. Pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara yang baik melahirkan demokrasi dan Pancasila. Pertanyaan tentang cara menjalankan pertandingan yang adil melahirkan peraturan sepak bola. Hingga pertanyaan tentang bagaimana cara hidup yang baik dan benar melahirkan pemahaman dan keyakinan. Itulah guna filsafat di dunia. Semua lahir dari pertanyaan. Dan filsafat begitu penting untuk kita pelajari karena ialah yang akan memberikan kita fondasi kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.
Sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, filsafat punya sejarah yang begitu panjang. Di masa-masa awal peradaban, nenek moyang kita mencoba menjawab banyak pertanyaan besar. Dari sana, banyak cara berpikir lahir, yang kemudian disebarkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tapi baru di zaman Yunani kuno, para filsuf hebat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles lahir. Mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir dalam berbagai macam bidang, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi inspirasi lahirnya dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Di abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak beririsan, karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu. Filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi perubahan besar lalu terjadi. Dunia masuk masa Renaissance, masa di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk menyatukan diri kembali di bidang politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan, yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan masa setelahnya, mendorong terobosan cara berpikir di berbagai macam bidang, yang hingga hari ini melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan kita sekarang. Banyak anggapan belajar filsafat itu bikin kita jadi tidak beragama dan gila. Padahal tidaklah begitu. Ada seorang ilmuwan cemerlang Indonesia bernama Al-Makin dan dia adalah ahli filsafat. Tapi meskipun belajar filsafat, saat kecil ia justru besar di pesantren hingga ia besar ke madrasah. Di sana teks-teks kuno Arab hingga Yunani ia lahap semasa sekolah. Hingga akhirnya itulah yang membuat ia jatuh cinta dengan filsafat yang selalu bertanya secara mendalam dan kritis. Kecintaannya pada filsafat membawa Al-Makin berkelana jauh hingga ke Kanada dan Jerman. Atas kehebatannya, ia pun diangkat menjadi guru besar, menyebarkan ilmunya hingga ke negara Jerman, Singapura, hingga Australia. Ia mengajarkan tentang filsafat keragaman dan pluralisme. Ia bilang filsafat bukanlah hanya ilmu mengawang-awang. Keragaman adalah sesuatu yang nyata dihadapi warga Indonesia, dan itulah yang jadi misi hidupnya. Mengajarkan cara berpikir keberagaman lewat bertanya dan berdiskusi, bukan dengan peluru. Ada alasan kenapa gelar tertinggi dalam pendidikan dinamakan PhD. Karena untuk mengingatkan pada dunia, sepintar-pintarnya seseorang di suatu bidang untuk kesana, ia pasti juga mempelajari filsafat sebagai fondasi ilmunya. Oleh karena itu, sekalipun filsafat jarang diajarkan di sekolah, bawalah semangat untuk terus berani bertanya. Beberapa orang mungkin akan jengkel dan bahkan memusuhi kalian. Tapi begitulah nasib para filsuf yang berani bertanya. Pada akhirnya, mereka pun menang dan orang kagum akan rasa ingin tahu mereka. Makanya, jika kalian adalah orang-orang yang suka berani bertanya akan hal-hal besar dan mendalam, jangan takut untuk mulai mempelajari filsafat. Lalu, bisa jadi profesi apa dengan filsafat di masa depan? Jika melihat sekarang, contohnya kalian bisa menjadi seperti para politikus hebat di Inggris dengan segala kemajuannya yang terkenal mereka mendalami jurusan filsafat. Kalian pun bisa jadi seperti Al-Makin, menjadi akademisi yang menyebarkan ilmunya demi kebaikan. Tapi di luar dari hal itu semua, lewat seri Kok Bisa Explains ini, kalian pun harus belajar mengubah cara berpikir kalian tentang memilih jurusan dan profesi. Karena nyatanya, mempelajari suatu bidang atau jurusan itu jangan pernah terpaku pada bisa jadi apa atau profesi. Kenapa begitu? Karena pendidikan itu harusnya membangun diri kalian untuk siap menghadapi masa depan, bukan hari ini. Satu hal yang pasti, profesi dan pekerjaan itu sepanjang zaman akan terus berubah. Saat sekolah, mungkin bermimpi jadi pilot itu sangat keren. Tapi kalian akan lulus dan hidup di masa depan, di mana mungkin profesi pilot sudah tidak ada lagi. Dan banyak profesi hari ini yang beberapa tahun lalu bahkan belum ada sama sekali. Makanya kebanyakan orang tua dan teman akan menyarankan kalian untuk memilih bidang ilmu yang profesinya jelas. Tapi ingat, itu untuk hari ini, bukan masa depan. Makanya solusinya adalah ingat bahwa pendidikan dan semua pelajaran ini adalah semacam senjata yang kalian akan gunakan untuk bertahan di masa depan. Apapun profesi yang akan lahir dan dibutuhkan di masa depan, dengan modal senjata kalian harus mampu beradaptasi. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang hebat lulusan filsafat ini. Karena fakta pahitnya, dunia hari ini mungkin tak lagi membutuhkan banyak profesi filsuf seperti Socrates. Tapi dengan modal senjata filsafat yang mereka pelajari, mereka beradaptasi ke profesi lain yang dibutuhkan dunia hari ini. Jadi, jangan pernah membatasi diri kalian bisa jadi apa hanya karena jurusan atau bidang yang kalian pilih.
Justru, jadikanlah jurusan atau bidang yang kalian pilih menjadi modal senjata untuk kalian bisa beradaptasi jadi apa saja di masa depan. Karena sekali lagi ingatlah, terlepas dari semua ilmu pengetahuan yang dilahirkan filsafat, tujuan besar dari filsafat sendiri sebenarnya ada pada arti di balik namanya, philo dan sophi. Sudah terlalu banyak orang pintar di dunia ini, namun ingat, banyak juga dari mereka menggunakan ilmunya untuk hal yang tidak baik. Dengan pegangan filsafat, yang kalian tuju adalah bisa membuka diri dengan lebih banyak cara berpikir, dan ujungnya tak hanya jadi orang yang pintar, tapi juga membuat kita bisa menjalani hidup lebih baik dan lebih bijak. Itulah dia filsafat, sang induk dari ilmu pengetahuan. Rasa ingin tahu manusia akan pertanyaan-pertanyaan besar hidup dan dunia. Yang dari pertanyaan kemudian melahirkan logika yang menjadi matematika, sebuah alat untuk mengukur semua hal di alam semesta. Yang itu kemudian menginspirasi lahirnya metode saintifik, mencari tahu kebenaran lewat bukti tentang asal-usul alam semesta hingga bagaimana ia bekerja. Tapi tak berhenti di semesta saja. Sains juga kemudian digunakan kita untuk mencoba mengerti kompleksnya makhluk hidup, termasuk kita, manusia. Bagaimana tubuh dan otak seorang manusia bisa bekerja, termasuk juga berkembang hingga bagaimana jutaan manusia yang punya otaknya masing-masing berinteraksi satu sama lain membentuk masyarakat. Lalu, di tahap hingga sejauh ini, sains menembus wilayah baru. Tak seperti ilmu fisika yang bisa memprediksi sebuah bola akan jatuh di mana, sangat sulit untuk memprediksi manusia dan masyarakatnya. Tapi justru di ilmu-ilmu sosial, metode sains yang objektif juga dikombinasikan dengan penjelasan terhadap manusia yang begitu subjektif. Tapi semakin kita ke ujung, ada wilayah di mana subjektivitas manusia sepenuhnya berkuasa. Di sini, keindahan perasaan dan makna mengisi hidup kita, menciptakan sesuatu yang menembus batas imajinasi. Yang dimana seringkali inspirasinya berasal dari mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan dan dunia, yang sangat mirip dengan wilayah di mana kita mulai mengembalikan kita ke awal, yaitu filsafat dan pertanyaannya. Inilah dia, ilmu pengetahuan kita. Dan bersiaplah, pada episode selanjutnya, setelah ini, kita akan berkenalan kembali dengan ilmu yang merupakan kode rahasia dari alam semesta. Sebuah bahasa yang mengatur semua yang terjadi di dunia ini. Ya, demikian video pengantar yang pertama dan kedua. Kemudian kita lanjutkan masuk ke dalam presentasi pada sore hari ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Di sini saya akan menyampaikan tentang realitas ilmu, mengenai pengertian dasar tentang realitas atau ada. Kita bisa berbicara tentang konsep realitas atau ada secara utuh dan menyeluruh hanya bila kita merangkum pandangan dari kedua golongan ini. Sebaliknya, kita tidak bisa membahas masalah realitas secara utuh menyeluruh. Andai, misal bila hanya menerima pandangan yang menganggap bahwa realitas adalah segala sesuatu yang hanya bisa ditangkap dunia panca indera. Realitas itu dikatakan sebagai sesuatu yang nyata apabila panca indera kita bisa menangkap suatu objek dengan
pengalaman kita. Ada dua realitas. Satu yang ditangkap oleh panca indera, dan kedua yang tidak ditangkap oleh panca indera. Contoh, ketika kita memandang suatu tembok infrastruktur, kita melihat suatu tembok itu secara realitas bahwa dia hanya sebagai suatu tembok. Namun, secara realitas yang tidak nampak, kita bisa melihat bahwa tembok itu terdiri dari besi-besi yang tersusun untuk membangun suatu rumah. Itulah yang dikatakan dengan kedua golongan, bahwa ada realitas yang nampak, namun ada realitas juga yang tidak nampak. Yang dibahas sekarang bahwa realitas yang nampak ini yang bisa ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya yang kedua, realitas pengetahuan dalam kajian para filsuf. Ada beberapa realitas menurut para filsuf. Salah satunya itu ada Plato. Plato seorang filsuf klasik yang menjelaskan bahwa realitas pengetahuan manusia tentang sesuatu di alam ini bukanlah realitas itu sendiri. Apa yang ditangkap oleh manusia tentang realitas sesuatu tak lain, hanya bayang-bayang dari kenyataan realitas itu sendiri. Plato memberikan perumpamaan tentang bagaimana proses manusia menangkap realitas pengetahuan tersebut dengan perumpamaan tentang gua. Contohnya, di dalam gua itu terdapat sekelompok tahanan yang duduk menghadap tembok belakang gua. Di antara mereka dan pintu masuk terdapat api besar. Di antara api dan para tahanan terdapat budak-budak yang membawa bermacam benda-benda. Yang kemudian, bayang-bayang dari benda-benda tersebut ditangkap oleh para tahanan tersebut. Sehingga mereka mengklaim bahwa itulah realitas pengetahuan yang mereka peroleh. Padahal itu hanya bayangan dari benda-benda yang dipantulkan oleh api tersebut, tapi bukan realitas benda itu sendiri. Jadi Plato menganggap bahwa realitas itu adalah bayangan-bayangan dari realitas yang tidak nampak. Dia akan memunculkan suatu realitas yang dibangun yang tidak terlihat, namun akan dimunculkan pada realitas yang terlihat, seperti yang saya contohkan, seperti tembok yang kita memandang bahwa tembok itu tidak tersusun apa-apa kalau secara panca indera. Namun di balik tembok itu tersusun, kalau secara realita yang tidak nampak, tersusun besi-besi yang membangun tembok itu. Kemudian yang berikutnya, Bu, slide ketiga. Realitas dalam perspektif filsafat. Menurut filsafat barat, ada tingkatan dalam sifat dan konsep tentang realitas. Tingkat-tingkat ini mencakup dari yang paling subjektif hingga yang paling ketat. Tingkatan realitas ini dapat dibedakan berdasarkan dari apa yang paling mudah dirasakan dengan panca indera sampai yang tak kasat mata. Pertanyaan mengenai apakah itu realita memang telah menjadi perdebatan di antara para filsuf. Ini mencakup pertanyaan apakah realita adalah hal-hal yang menyangkut objek fisik saja? Apakah hal-hal non-fisik seperti pikiran, gagasan, dan ide juga termasuk dalam realita? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini kemudian berkembang dan berujung pada pertanyaan seperti apakah Tuhan itu nyata? Inilah hal yang membuat realita adalah hal yang memiliki banyak tingkatan, mulai dari yang paling subjektif hingga yang paling ketat. Lanjut, Bu. Kemudian ada realitas fenomenologis. Realitas fenomenologis
adalah tingkatan yang subjektif. Dalam tingkatan ini, pengalaman pribadi, rasa ingin tahu, pencarian, dan selektivitas terlibat dalam penafsiran pribadi tentang suatu kejadian yang akan membentuk realitas sebagaimana yang dilihat oleh satu pandangan sehingga dapat disebut fenomenologis. Kalau yang saya tangkap, realitas itu berada di dalam suatu ide yang dibayang-bayangi oleh suatu objek sesuai dengan pengalaman kita. Bahwa realitas itu berada di pikiran kita. Namun yang bisa menangkap objek itu adalah dengan panca indera. Kemudian selanjutnya Bu, realitas dan kebenaran. Menurut para filsuf, proposisi yang sesuai dengan realitas eksternal memenuhi definisi kebenaran ini. Lebih tepatnya, para filsuf membingkai ini sebagai teori kebenaran atau kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling terkenal, terdiri dari proposisi yang sesuai dengan fakta yang diterima sebagaimana adanya di dunia luar kita. Misalnya, proposisi di luar jendela sedang hujan adalah benar jika di luar jendela sedang hujan. Selain itu, proposisi didasarkan pada pengalaman dan fakta. Hujan turun seperti hujan sebelumnya di masa lalu, dan kebenaran proposisi konsisten dengan fakta yang diterima seperti kesepakatan tentang apa yang kita anggap hujan di luar. Oleh karena itu, dunia luar adalah independen dan kebenaran harus sesuai dengan dunia eksternal independen itu. Jadi kebenaran itu dapat dibuktikan dengan fakta dan pengalaman yang diterima tentang dunia luar.